Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ar-rahmah walhamdulillahilladzi a'tana al-quwwah wa baraka lana al-istita'ah hatta nastati'a an nasuma fi hadhil ayyamil mubarakah. Sahabat Darul Ilmi Indonesia rahimakumullah. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit kultum yang insya Allah bermanfaat untuk bersama dengan judul Pengaruh Sosial Media bagi Kalangan Muda. Para pemirsa Darul Ilmi Indonesia rahimakumullah, di zaman yang serba modern ini, media sosial adalah landasan yang paling utama dalam mencari dan mengolah informasi. Jika kita ngebuka media sosial, kita bisa mendapatkan semua jenis berita hangat yang sedang ngetren pada suatu waktu. Namun, tidak sedikit orang yang menyalahgunakan media sosial untuk keburukan, terkhususnya golongan anak muda zaman masa kini. Sekarang, anak muda gampang banget mengakses dan nyari hal-hal yang buruk di media sosial, yang gak hanya dilarang agama, tapi mungkin juga dilarang oleh negara. Kini, ada dua generasi yang sangat dipengaruhi oleh arus media sosial, yang biasa disebut E-Generation atau generasi internet, yaitu Gen Z dan Gen Alpha. Bagi Gen Z, media sosial itu ngaruh banget buat kehidupan mereka, buat pola hidup mereka, kepribadian mereka, pola pikir mereka, serta sikap mereka dalam meniti karir. Tapi itu belum seberapa jika dibandingkan dengan Gen Alpha, karena generasi yang paling menghadapi dampak medsos pada saat ini adalah Gen Alpha. Kalau mereka memang bisa mengambil positifnya, itu sangat baik bagi kehidupan mereka nantinya. Tapi kalau mereka nggak bisa, maka itu sangat berdampak buruk bagi masa depan mereka. Pelan-pelan, media sosial telah mempengaruhi mental dan kepribadian Gen Z. Ini adalah bahaya paling fatal. Kalau kita lihat sekarang, banyak banget Gen Z yang mudah baperan dan depresi pada masa ini karena pengaruh media sosial yang mereka lihat ketika mereka masih muda. Kalau kita sekarang tanya ke generasi-generasi sebelumnya, seperti Gen Millennial dan Gen X, mereka akan ngomong kalau Gen Z ini terlalu lembek, alias nggak tahan banting, mudah baperan, dan segala hal negatif lain yang semuanya itu disebabkan oleh media sosial. Di media sosial kita bisa ngelihat banyak banget berita yang belum tentu benar kebenarannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk meneliti kebenaran dari berita yang ia terima. Allah berfirman dalam surah Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang membuat kamu menyesal atas perilaku tersebut. Nggak semua isi media sosial itu berisi hal-hal yang baik, ada juga yang buruk. Sebagian media sosial seperti Instagram dan YouTube emang ngatur FYP atau For You page dengan konten yang biasa kita tonton, sehingga nggak liar dan terbuka. Tapi sebagian yang lain seperti TikTok, itu nyediain konten yang liar dan bebas, sehingga membuat kita bisa ngelihat segala jenis konten yang lewat. Masalah yang lain yaitu lupa waktu. Para pembuat media sosial itu emang sengaja ngebuat FYP diisi dengan konten yang sering kita lihat, agar kita nunda waktu kita, yang malah membuat kita lupa sama waktu, lupa sama sholat, lupa sama semuanya. Tapi bukan berarti para orang tua harus melarang anaknya mengakses media sosial, karena media sosial sendiri dapat bermanfaat ketika kita memang menggunakannya dengan benar. Kita bisa gampang akses informasi terbaru, komunikasi jarak jauh, ngasah entrepreneurship skill, dan pastinya mendapatkan hiburan dengan batasan. Juga masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan di media sosial. Jadi kesimpulannya, gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang positif, untuk hal yang berguna, untuk masa depan kita. Jangan sampai media sosial mempengaruhi masa depan negeri ini dengan hal-hal yang negatif. Tapi pada bulan ini, kurangin dulu lah main media sosial untuk hiburan, karena kita juga bisa beribadah di media sosial. Misal, kita bisa mendengarkan ceramah dari sebuah majelis di media sosial yang membuat kita tertarik dengannya dan datang ke majelis tersebut. Dan masih banyak kegiatan berpahala lain yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Jadi, mari kita terus tingkatkan ibadah, dekatkan diri dengan Maha Pencipta, karena kita belum tentu bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.